1. Faktor yang membentuk keanekaragaman adalah A. Gen, B. Kromosom, C. Gen dan lingkungan, D. Perilaku, E. Variasi gen dan perilaku. Jawaban yang benar adalah C. Keanekaragaman hayati disebabkan oleh adanya dua faktor, di antaranya ialah faktor keturunan atau faktor genetik, dan faktor lingkungan. Faktor keturunan disebabkan oleh adanya gen, yang dimana akan memberikan sifat dasar atau bawaan. Sedangkan faktor lingkungan menyebabkan suatu individu dapat menyesuaikan dengan lingkungannya agar tetap lestari. Dua individu dalam satu jenis memiliki faktor genetik yang sama tetapi memiliki fenotip yang berbeda. Hal ini dapat disebabkan oleh A. Lingkungan, B. Makanan, C. Keturunan, D. Reproduksi, E. Sumber makanan. Jawaban yang benar adalah A. Dua individu dalam satu jenis mempunyai faktor genetik yang sama penampilannya mungkin berbeda, hal ini disebabkan oleh lingkungan. Fenotip dipengaruhi faktor internal yaitu gen, dan faktor luar yaitu lingkungan. Lingkungan menyebabkan perubahan pada individu, karena memiliki sifat adaptasi. 3. Kelompok yang merupakan tingkatan keanekaragaman jenis adalah A. Kelapa hijau, kelapa hybrid, kelapa gading, B. Kelapa, jeruk, mangga, C. Mangga harum manis, mangga gedong, mangga golek, D. Salak pondoh, salak Bali, salak condet, E. Jeruk Bali, jeruk nipis, jeruk Medan. Jawaban yang benar adalah E. Keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies, contohnya adalah jeruk Bali, jeruk nipis, dan jeruk Medan. Keanekaragaman tingkat jenis merupakan perbedaan yang dapat ditemukan dalam suatu kelompok maupun komunitas, pada berbagai spesies yang hidup di suatu habitat. 4. Ekosistem darat dengan ciri-ciri, curah hujan rendah, evaporasi tinggi, flora berdaun kecil dan berbentuk jarum, fauna berupa reptil. Maka bioma tersebut adalah A. Hutan, B. Gunung, C. Gurun, D. Savan, E. Tundra. Jawaban yang benar adalah C. Bioma gurun memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Curah hujan sangat rendah. 2. Keadaan tanah tidak dapat menyimpan air sehingga tanah tandus. 3. Intensitas panas matahari yang tinggi. 4. Evaporasi sangat tinggi. 5. Kelembapan udara sangat rendah. 6. Suhu lingkungan sangat berbeda jauh antara siang dan malam. 7. Tumbuhan yang hidup tergolong xerofit, yang memiliki ciri-ciri seperti mempunyai akar yang panjang. Batang dan daunnya memiliki lapisan lilin yang berguna untuk mencegah penguapan, seperti kaktus. 5. Hutan bakau, sawah, kebun, sungai, terumbu karang, dan laut merupakan contoh keanekaragaman hayati tingkat A. Gen, B. Spesies, C. Ekosistem, D. Populasi, E. Individu. Jawaban yang benar adalah C. Keanekaragaman ekosistem adalah keanekaragaman habitat, komunitas biotik dan proses ekologi di biosfer, daratan, atau lautan. Di bumi, akan ditemukan makhluk hidup lain tidak hanya manusia. Semua makhluk hidup berinteraksi, atau berhubungan erat dengan lingkungan tempat hidupnya. Contoh keanekaragaman tingkat ini yaitu hutan bakau, sawah, kebun, sungai, terumbu karang, dan laut. 6. Hewan yang terdapat pada zona persebaran makhluk hidup di wilayah barat Indonesia adalah A. Banteng, B. Komodo, C. Anoa, D. Kakatua berjambul, E. Cenderawasih. Jawaban yang benar adalah A. Indonesia memiliki keunikan karena terletak di antara dua zona biogeografi, yaitu zona oriental dan zona Australasia. Zona oriental meliputi wilayah barat Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan.
Di wilayah barat Indonesia terdapat hewan-hewan yang memiliki kemiripan dengan hewan-hewan yang terdapat di benua Asia, misalnya harimau, badak, gajah, banteng, dan kera. 7. Karakteristik fauna oriental adalah A. Mamalia ukuran kecil, B. Mamalia berkantung, C. Burung memiliki warna beragam, D. Terdapat reptil besar, E. Terdapat banyak jenis primata. Jawaban yang benar adalah E. Hewan-hewan di bagian barat Indonesia, oriental, yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, memiliki ciri-ciri sebagai berikut: banyak spesies mamalia yang berukuran besar, misalnya gajah, banteng, harimau, dan badak. Mamalia berkantong jumlahnya sedikit, bahkan hampir tidak ada, terdapat berbagai macam kera, terdapat hewan endemik, burung-burung oriental memiliki warna yang kurang menarik dibandingkan burung-burung dari kelompok Australia, tetapi dapat berkicau. 8. Tempat pelestarian dengan memindahkan flora atau fauna keluar habitat aslinya adalah A. Cagar Alam Pangandaran, B. Taman Nasional Baluran, C. Suaka Marga Satwa Ujung Kulon, D. Taman Safari Bogor, E. Taman Nasional Bukit Batu. Jawaban yang benar adalah D. Pelestarian keanekaragaman hayati di luar habitat aslinya disebut juga pelestarian ex situ. Pelestarian ini dilakukan dengan cara memindahkan flora atau fauna dari tempat aslinya ke tempat lain. Contoh dari pelestarian ex situ adalah taman safari, kebun binatang, kebun raya, ban DNA, ban benih, kebun botani, dan akuarium. 9. Flora Melanesia yang banyak terdapat di wilayah Indonesia Timur adalah A. Matoa, B. Meranti, C. Salak, D. Duren, E. Sukun. Jawaban yang benar adalah A. Flora di Indonesia tercakup dalam kawasan Malaysiana yang terdiri atas Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Papua Nugini dan Timor Leste. Persebaran flora di Indonesia tidak merata. Contoh flora Malaysiana bagian timur yaitu, jenis meranti-merantian hanya sedikit, tidak terdapat berbagai jenis rotan, terdapat hutan kayu putih, terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa, khususnya di Papua, banyak terdapat jenis tumbuhan sagu, hanya terdapat sedikit jenis nangka. 10. Fauna endemik Indonesia adalah A. Burung madu, B. Harimau, C. Burung cendrawasih, D. Komodo, E. Tarsius. Jawaban yang benar adalah C. Fauna endemik adalah hewan asli suatu daerah yang memiliki keunikan dan ciri khas, karena penyesuaian diri dengan habitatnya. Contoh fauna endemik Indonesia adalah burung cendrawasih, burung maleo, orangutan, harimau Sumatera, dan gajah Sumatera.